Shalom, kita jumpa kembali untuk bersaat teduh dalam renungan malam pada malam hari ini 10 Juni 2022. Sebelum kita masuk bacaan dan renungan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memenuhi dan memberkati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita pada malam ini terambil dari kitab Yosua 7 ayat 1 sampai 15. Berbunyi demikian. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena akan bin Karmi, bin Sabdi, bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Ben Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian: Pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruhnya bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang itu di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 30 orang dari mereka. Orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa itu menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang-orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri itu, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kulakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah. Mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku
yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu, orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya, mereka membelakangi musuhnya. Sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan di tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu, dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikian firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu, kamu tidak dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok hari kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang dihunjuk oleh Tuhan harus tampil di muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api. Ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan menyambut firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Tema untuk kita malam hari ini adalah Allah menghargai kebaikan, tetapi untuk dosa tidak ada kompromi. Allah menghargai kebaikan, namun untuk dosa tidak ada kompromi. Nats firman Tuhan ini merupakan bagian dari cerita perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan, dalam mana ketika bangsa Israel menangkan peperangan melawan Ai, Allah menghususkan agar semua barang-barang yang didapatkan tidak diambil atau disembunyikan, tetapi Akan dan kawan-kawannya justru melakukan pelanggaran dengan mengambil, menyimpan barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Ini merupakan suatu pelanggaran atas perintah Tuhan yang dianggap dosa, dan untuk ini Allah tidak pernah kompromi. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi perenungan bagi kita? Ada dua hal. Satu, Allah melihat dan mengetahui apabila ada di tengah-tengah bagian umatnya yang berubah dari ketaatan dan kesetiaannya pada perintah dan kehendak Allah. Dari fakta apa yang dilakukan Akan dan kawan-kawannya adalah suatu kekejian di hadapan Tuhan. Jangan ada warna-warni atau varian yang memperlihatkan pelanggaran atau hal-hal yang
mencoreng kekudusan Allah. Hal itu pasti disorot oleh Allah dan seboleh-bolehnya itu dihindari. Kalau tidak, Allah akan bertindak untuk menghukum sebagaimana dalam konteks nats ini secara keseluruhan. Bagian yang kedua, setelah hukuman terhadap yang salah dijalankan sesuai perintah Tuhan, maka kemenangan pun kembali diraih dan pemulihan keadaan persekutuan umat Tuhan terhadap Allah, persekutuan sesama umat Tuhan dapat dipulihkan oleh Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita yang dari Allah bisa mengalir dan kemenangan menjadi milik bangsa Israel atau milik umatnya. Itulah yang menjadi bagian perenungan bagi kita malam hari ini. Apa yang menjadi aplikasi bagi kita? Yang pertama, terkadang di hidup ini kita merasa yang terbaik adalah bila kita lakukan hal yang menguntungkan diri sendiri. Tapi ketika Tuhan melihat ada sesuatu penyimpangan, sekecil apapun itu, justru dapat menjadi penghalang dalam pekerjaan Tuhan dan dalam selanjutnya perjalanan hidup kita. Bandingkan penyimpangan yang dilakukan Akan dan kawan-kawannya yang akhirnya mendapat hukuman. Yang kedua, Tuhan pasti menghargai setiap pekerjaan umatnya, sekecil apapun itu di hadapannya. Namun bagi dosa, tidak pernah ada kompromi. Maka selesaikanlah dosa sebelum melanjutkan perjalanan yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bila kita ingin ketenangan dan kemenangan dalam menyikapi kehidupan yang penuh tantangan, belajarlah untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Sesuai dengan tema kita malam hari ini, Allah menghargai kebaikan, tetapi untuk dosa tidak ada kompromi. Tetaplah taat dan setia melakukan kehendak Tuhan dan jadilah berkat untuk diri sendiri dan semua orang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat memasuki istirahat malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sebagai renungan malam. Biarlah firman ini membekali kami memasuki istirahat dan besok hari dapat bangun dengan kesegaran dari kekuatan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.